Di antara kabut pagi dan sejuknya udara pegunungan, ada tempat yang membuat waktu terasa lebih lambat. Di sini, alam berbicara dalam diam, lewat gemericik air, hembusan angin, dan warna danau yang memantulkan ketenangan. Kadang, kita tak perlu jauh-jauh untuk menemukan kedamaian. Cukup berhenti sejenak, dan biarkan alam yang menyapa. Perjalanan kali ini dimulai dari rumah saya di Bandung pada pagi hari. Udara masih cukup dingin dan lalu lintas belum terlalu padat, sehingga waktu keberangkatan masih terasa nyaman. Sebelum melakukan perjalanan, saya sempat berhenti sejenak di tukang gorengan untuk membeli sarapan. Maksudnya biar lebih satset. Sudah sekitar 2 bulan tidak membuat vlog perjalanan. Selama waktu itu, kegiatan sehari-hari lebih banyak diisi dengan pekerjaan dan kesibukan lain di luar konten. Selain karena jadwal yang padat, sempat juga muncul kebingungan untuk menentukan tujuan perjalanan berikutnya. Dan akhirnya kali ini, saya memutuskan untuk kembali membuat vlog dengan rute menuju Telaga Bodas di Kabupaten Garut. Perjalanan ini juga menjadi kesempatan untuk kembali menikmati proses, mulai dari persiapan, suasana jalan, hingga pengalaman di lokasi nanti. Tidak ada target khusus dalam perjalanan kali ini, hanya saja keinginan untuk kembali berkegiatan di luar rutinitas, sambil menikmati suasana alam dan jalan yang dilalui. Diharapkan perjalanan menuju Telaga Bodas kali ini bisa menjadi awal dari vlog-vlog berikutnya yang sempat tertunda. Sebelum memutuskan untuk membuat vlog ini, saya sempat mencari beberapa referensi video perjalanan di YouTube. Banyak sekali konten menarik dari berbagai daerah, dengan gaya dan pendekatan berbeda-beda. Dari situ, muncul kembali rasa ingin membuat dokumentasi perjalanan, namun dengan cara yang lebih sederhana dan sesuai dengan waktu yang ada. Proses mencari referensi justru menjadi langkah awal yang penting. Selain membantu menentukan arah vlog ini, juga memberi semangat baru untuk kembali berkarya setelah cukup lama berhenti. Akhirnya, pilihan jatuh pada perjalanan menuju Telaga Bodas, tempat yang sudah lama ingin dikunjungi namun selalu tertunda.
Dalam setiap perjalanan seperti ini, sering muncul pertanyaan dari orang-orang di sekitar saya. Mengapa masih meluangkan waktu untuk membuat vlog? Untuk apa repot-repot merekam, mengedit, dan menceritakan perjalanan yang mungkin tidak semua orang peduli? Pertanyaan itu sih wajar, dan saya memahaminya. Tidak semua orang memiliki ketertarikan yang sama terhadap kegiatan seperti ini. Ada yang melihatnya sebagai hal sederhana, ada juga yang menganggapnya tidak begitu penting. Bagi saya pribadi, kegiatan ini lebih dari sekedar membuat video. Vlog perjalanan seperti ini menjadi cara untuk menata ulang pikiran, sekaligus mengingat kembali bahwa hidup tidak selalu harus terburu-buru. Saat berada di jalan, melihat pemandangan berganti, dan mendengar suara alam, ada perasaan tenang yang sulit dijelaskan. Saya tahu tidak semua orang akan menyukai atau memahami hal ini. Tapi di sisi lain, saya juga percaya bahwa setiap orang punya caranya masing-masing untuk menikmati hidup dan mengekspresikan diri. Ada yang lewat musik, ada yang lewat tulisan. Dan bagi saya, salah satunya lewat perjalanan dan video seperti ini. Jadi ketika ada yang bertanya, untuk apa semua ini? Jawaban paling jujur mungkin sederhana, karena saya menikmatinya. Dan selama kegiatan ini membawa ketenangan dan rasa syukur, saya rasa itu sudah cukup. Tidak terasa, sekarang sudah tiba di daerah Nagrek, ujung dari Kabupaten Bandung. Dari sini, perjalanan akan mulai menurun cukup panjang. Turunan yang memang sudah terkenal di jalur selatan Jawa Barat. Setelah melewati jalan ini, saya akan resmi memasuki wilayah Kabupaten Garut. Jalurnya mulai berliku, pemandangan pun berubah, dan udara terasa sedikit lebih hangat. Perjalanan sih masih cukup jauh, tapi justru disinilah bagian menariknya yang dimulai. Let's go! Setelah melewati daerah Limbangan,
Perjalanan akan kita lanjutkan mengarah ke daerah Cibatu, Garut. Kalau dilihat dari rute, ini berarti sudah lebih dari setengah perjalanan menuju tujuan akhir. Setelah dari Cibatu nanti, arah selanjutnya akan mengarah ke Wanaraja. Dan dari sana, barulah jalan mulai naik menuju kawasan Talaga Bodas. Cibatu sendiri termasuk salah satu wilayah bersejarah di Garut. Banyak orang mungkin hanya mengenalnya sebagai jalur lintasan utama. Tapi sebenarnya, daerah ini punya peran penting sejak masa kolonial. Di sini berdiri stasiun Cibatu, salah satu stasiun tertua di Jawa Barat yang dibangun sekitar akhir abad ke-19 oleh pemerintah Hindia Belanda. Jalur kereta itu dulu menjadi bagian dari lintasan penting yang menghubungkan Bandung dengan wilayah selatan Jawa dan terus ke arah timur. Selain dikenal lewat jalur keretanya, Cibatu juga punya nilai historis lain. Daerah ini pernah menjadi tempat singgah beberapa tokoh pergerakan nasional pada masa penjajahan. Beberapa catatan lama menyebutkan, kawasan sekitar Cibatu dulu sering dijadikan titik pertemuan atau persinggahan karena letaknya yang strategis di jalur pegunungan. Sekarang, sebagian peninggalan sejarah itu masih bisa dilihat. Bangunan stasiun lamanya masih berdiri dengan bentuk khas zaman Belanda. Dan beberapa bagian di sekitarnya masih mempertahankan tata letak lama. Mungkin bagi sebagian orang hal itu tampak biasa saja. Tapi bagi yang suka perjalanan, tempat-tempat seperti ini terasa punya cerita sendiri. Melewati jalur Cibatu ini membuat perjalanan terasa tidak sekedar berpindah tempat, seolah ada jejak waktu yang masih bisa dirasakan, walau sekilas hanya lewat di atas motor. Dari sini, perjalanan akan berlanjut menuju Wanaraja, wilayah yang akan mulai mendekatkan langkah ke tujuan utama hari ini. Setelah memasuki daerah Wanaraja, sebelum alun-alun, saya ambil belokan ke kiri, masuk ke jalur menuju Jalan Talaga Bodas. Dari titik ini, karakter perjalanan langsung berubah total. Jalan mulai menanjak, dan suasananya perlahan terasa lebih sepi. Dahulu, jalur menuju Talaga Bodas ini lebih dikenal dari kalangan warga lokal atau petani yang punya kebun di atas. Belum banyak wisatawan yang berani naik ke sini, karena jalannya belum sebagus sekarang. Tapi sekarang situasinya jauh lebih mudah. Tapi tantangannya tetap ada. Tanjakan panjang, dan di beberapa bagian terlihat jelas seberapa tinggi posisi kita dari permukaan bawah. Kalau diperhatikan, jalur ini seperti membelah dua suasana. Di bawah masih terasa kehidupan kota kecil Wanaraja, tapi semakin ke atas mulai terasa sunyi. Di beberapa titik, terlihat hamparan kebun di sisi jalan, dengan latar pegunungan yang pelan-pelan mulai tertutup kabut. Semakin jauh naik, udara mulai lebih dingin. Jalan juga makin berliku, dan tikungannya tajam. Jalur ini buat banyak orang yang pernah lewat selalu meninggalkan kesan. Bukan karena pemandangannya paling indah, tapi karena rasanya otentik. Tidak banyak yang berubah dari dulu sampai sekarang. Masih alami, masih apa adanya, dan tetap menantang. Setelah melalui tanjakan panjang dari arah Wanaraja, beberapa kilometer menjelang pintu masuk Talaga Bodas, kondisi jalan mulai berubah. Aspal perlahan hilang, berganti dengan jalan berbatu dan tidak rata. Di sini kecepatan benar-benar harus dijaga. Batu-batu besar di tengah jalan membuat motor sering kehilangan traksi, apalagi kalau hujan turun. Rute ini menguji kesabaran dan konsentrasi.
tidak bisa terburu-buru. Setiap tikungan dan tanjakan harus dihadapi pelan-pelan. Meski begitu, suasananya tetap menyenangkan. Jalur berbatu ini panjangnya tidak seberapa, mungkin hanya beberapa kilometer, tapi cukup untuk membuat tenaga terkuras. Setiap kali Laura berhasil melewati satu tanjakan, ada rasa lega tersendiri. Bagi sebagian orang, mungkin bagian jalan seperti ini dianggap menyulitkan, tapi buat saya justru disinilah sisi eksplorasinya terasa. Dan akhirnya setelah melewati jalur berbatu yang cukup panjang dan menantang, saya tiba juga di pintu masuk kawasan Telaga Bodas. Di sini pengunjung dikenakan tiket masuk sebesar Rp15.000 per orang, dan untuk parkir motor sebesar Rp5.000. Setelah membeli tiket dan melewati gerbang masuk, kita juga akan diarahkan menuju ke area parkir utama. Letaknya tidak jauh, hanya beberapa meter dari pintu masuk. Area parkirnya cukup luas, berada di pelataran terbuka dengan deretan warung kopi dan makanan ringan di sekelilingnya. Suasananya khas tempat wisata pegunungan, tenang, sejuk, dan terasa akrab. Beberapa pengunjung biasanya berhenti dulu di sini untuk beristirahat, sekedar menikmati kopi panas, atau mie rebus sebelum melanjutkan ke kawah. Di area sekitar parkiran ini juga sudah tersedia tempat penyewaan alat-alat camping dan perlengkapan outdoor lainnya. Jadi untuk yang berencana bermalam di Telaga Bodas tapi tidak membawa perlengkapan sendiri, tidak perlu khawatir. Tenda, matras, sleeping bag, bahkan alat masak sederhana bisa disewa di sini dengan harga yang cukup terjangkau. Telaga Bodas memang dikenal bukan hanya sebagai tempat wisata alam biasa, tapi juga sebagai salah satu spot camping favorit di Garut. Yos, jangan lah. Oh siap. Punten ya. Dari area parkir, jarak menuju kawah Telaga Bodas tidak terlalu jauh, sekitar 500 meter. Ketinggiannya pun hanya naik sekitar 5-10 meter dari posisi parkiran. Biasanya, di sekitar sini akan ada beberapa ojek yang menawarkan jasa antar sampai ke tepi kawah. Ongkosnya hanya Rp10.000 saja sekali jalan. Tapi selain naik ojek, pengunjung juga bisa memilih untuk berjalan kaki. Hari itu saya memilih untuk berjalan kaki saja, bukan karena ingin menghemat, tapi karena jalurnya cukup menarik untuk dinikmati perlahan. Pas sampai pas hujan. Alhamdulillah. Dia warnanya di Tosca ya. Akhirnya, setelah berjalan kaki kurang lebih 15 menit, tujuan saya mulai terlihat di depan mata. Di balik pepohonan dan kabut tipis, perlahan muncul hamparan air berwarna biru Tosca yang begitu menenangkan. Inilah Telaga Bodas, sebuah danau kawah yang berada di ketinggian. Tenang, luas, dan terasa seperti dunia yang terpisah dari hiruk-pikuk di bawah sana. Dari kejauhan, uap belerang tipis naik perlahan dari permukaan air, memberi kesan mistis sekaligus memukau. Semua rasa lelah di perjalanan tadi seolah langsung hilang begitu melihat pemandangan ini. Sulit untuk tidak merasa takjub. Alam seperti sedang menunjukkan sisi terbaiknya hari ini. Sederhana, tapi luar biasa. Telaga Bodas benar-benar mengingatkan bahwa keindahan tidak selalu harus dicari jauh-jauh. Kadang cukup berani melangkah sedikit lebih tinggi, dan keajaiban sudah menunggu di sana. Selain menyuguhkan pemandangan telaga yang indah, kawasan Telaga Bodas juga memiliki satu daya tarik lain yang tidak kalah menarik, yaitu pemandian air panas alami. Lokasinya berada di ujung seberang, tepat di sisi kanan dari kawah utama. Di area pandang ini, kita bisa melihat jalurnya yang mengikuti tepian telaga.
berkelok lembut di antara hamparan rumput dan bebatuan putih. Untuk mencapainya, kita hanya perlu berjalan kaki sekitar 5-10 menit saja, menyusuri jalur setapak yang cukup nyaman untuk dilewati. Di sepanjang jalan juga kita akan melewati beberapa area camping ground yang cukup populer di kalangan pengunjung. Beberapa tenda terlihat berdiri di pinggir telaga, menghadap langsung ke air berwarna toska dengan latar kabut yang perlahan bergerak. Suasananya tenang, hanya terdengar suara alam dan percikan air di kejauhan. Setiap langkah akan membawa kita sedikit lebih dekat ke sumber panas bumi yang menjadi asal dari air hangat di bawah sana. Jadi, itulah perjalanan saya kali ini di Talaga Bodas. Perjalanannya memang cukup panjang, tapi semuanya terbayar begitu sampai di sini. Tempatnya tenang, udaranya sejuk, dan pemandangannya benar-benar menyegarkan. Cocok buat siapapun yang ingin melepas penat sejenak dari rutinitas. Mungkin ini bukan perjalanan yang besar, tapi tetap menyenangkan bisa kembali membuat vlog dan menikmati suasana alam seperti ini. Terima kasih sudah ikut menemani perjalanan kali ini. Sampai ketemu lagi di perjalanan berikutnya.